Ancaman Allah banyak sekali. Dari siksaan-siksaan yang terdekat. Sakit, ya, kemudian sumpek, sedih, itu semua adalah pasukan-pasukan Allah yang membuat agar hamba tersebut berhenti dari kesalahannya. Allah datangkan ujian-ujian banyak, ya. Puncaknya nanti juga akan ada siksa kubur kalau dia tidak taubat. Lalu kemudian tersiksa juga di mahsyar dan kemuncaknya di neraka nanti. Di neraka. Oleh karena itu perlu juga kita membaca tentang informasi ini. Supaya kita tahu, oh ternyata kalau saya melanggar saya akan dihukum seperti ini dan seperti itu. Ya. Dan ingat Bapak Ibu sekalian, sebagaimana rahmat Allah luas. Misalnya Bapak Ibu sholat duha 2 rakaat. Mungkin dengan 2 rakaat itu bisa Allah kasih kita kesehatan 5 tahun, 10 tahun. Rahmat Allah luas. Bapak Ibu lakukan satu saja ketaatan, bisa Allah balas dengan 100 kebaikan yang lainnya. Tapi ingat, dari satu sisi juga, Bapak Ibu kalau lakukan pelanggaran, maka hukuman Allah juga lebih berat daripada perbuatan kita. Mungkin sekali bohong, Allah buat kita sumpek dan masalah 1 tahun, 2 tahun, gitu kan. Sedikit ambil harta haram, Allah buat kita 10 tahun masalah. Tidak selesai-selesai. Ribut sama keluarganya, anak-anak jadi nakal, pekerjaan tadi tidak naik. Banyak hal yang terjadi. Padahal sebenarnya masalahnya cuma karena dari pelanggaran agama yang terjadi. Nah ini poin penting yang perlu kita ketahui. Nah salah satu faktor yang perlu digarisbawahi memang kita perlu tanamkan dalam hati kita rasa takut terhadap siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Karena siksa Allah kalau datang sangat pedih. Ya, tidak ada siksa Allah itu sekali bohong berarti dipukul dengan sekali pukulan. Enggak. Tapi akan jauh lebih berat daripada perbuatan kita. Kita ambil 1 rupiah harta haram, bukan dengan 1 rupiah juga harta kita dihilangkan sama Allah. Tapi Allah berusaha uji kita bertahun-tahun dengan segala macam penyakit. Tadi sudah saya kasih contoh, Nabi Musa alaihissalam tidak sengaja menonjok 1 orang dari suku Kipti, sudah cukup Allah mengatakan wa fatannaka futuna. Dan kami uji kaum Musa karena perbuatanmu itu dengan banyak ujian-ujian. Dikejar oleh Fir'aun, harus terasing dari Mesir selama 10 tahun gitu kan, di negeri Madian. Dia kembali ditugaskan jadi nabi, dia masih ketakutan. Fir'aun berusaha untuk membunuhnya dan segala macam hal-hal yang terjadi. Baik, saya akan bacakan di faktor ke-8 ini. Bapak Ibu bisa lihat di halaman 78 ya. Kita baca dulu apa yang ditulis oleh penulis, dan ini sangat menarik karena beliau menyusun dengan poin-poin di sini ya. Beliau mengatakan merasa aman dari makar Allah dalam kurung datangnya azab Allah merupakan salah satu dosa besar. Bisa diperhatikan di buku, di bold itu ya, ditebalkan supaya kita garis bawahi. Ingat, merasa aman terus berbuat dosa seakan-akan Allah tidak hukum itu dosa, itu sendiri dosa. Merasa aman, berzina tiap hari, menipu tiap hari, bohong tiap hari, nggak apa-apa kok, itu sendiri dosa. Ya, selain akan datang hukuman, itu sendiri akan dicatat juga sebagai dosa. Ini sudah pernah kami jelaskan di salah satu bedah buku, namanya bukunya Al-Kabair, dosa-dosa besar ditulis oleh Imam Adzabi rahimahullah. Merasa aman dengan makar Allah bagian daripada dosa besar. Dan kalau ada Bapak Ibu misalnya, mudah-mudahan di sini tidak ada, tapi kalau ada yang mengatakan begini, Ustadz saya sudah sekian tahun buat dosa, tapi saya tidak pernah rasakan siksa Allah, ini keliru nih. Ya. Ada 2 jawabannya. Yang pertama, hadis Nabi SAW yang sahih. Kalau engkau melihat, kata Nabi SAW, nikmat Allah melimpah pada 1 orang pelaku dosa, ya, pada diri dia, maka ketahuilah itu adalah tadarruj, tahapan siksaan. Tahapan siksaan. Jadi perlu digarisbawahi, kalau dia melakukan perbuatan dosa, dan sementara belum datang hukuman padanya, berarti menandakan itu adalah tahapan siksaan. Kalau Bapak Ibu kembali membaca kisah tentang umat-umat sebelum kita, kaum Samud, kaumnya Nabi Saleh, kaum Ad, kaumnya Nabi Hud, ya, kemudian banyak sekali kaumnya Nabi Lut, kaumnya Nabi Ibrahim yang banyak disiksa oleh Allah SWT, dan itu sampai sekarang bekas-bekas peninggalan mereka masih ada. Fir'aun kaumnya Nabi Musa masih ada sampai sekarang muminya dan piramidanya. Ya, Namrud kaumnya Nabi Ibrahim di Babilonia sampai sekarang di Irak masih ada peninggalan kerajaannya, kan gitu. Kaum Lut kaumnya Nabi Lut yang buat homoseksual di Laut Mati di Jordania masih ada peninggalannya, dan sekarang banyak ilmuwan mengadakan penelitian di situ ya. Kemudian kaumnya Nabi Saleh di Madain Saleh 4 jam dari kota Madinah masih ada peninggalan bangunan dan rumah-rumah mereka. Begitu seterusnya ya, masih ada. Nah itu Bapak Ibu sekalian kalau lihat histori mereka, beberapa hari sebelum datang siksa yang membinasakan mereka, itu Allah tambah sehatkan badannya, Allah tambah gembirakan hati mereka, Allah tambah perbanyak hasil panen mereka, panen dari perkebunannya, Allah makin suburkan ternak mereka supaya mereka makin lalai. Ya, makanya orang itu kalau mau disiksa sama Allah, dia makin senang.
Makin mabuk-mabukan, makin hebat idenya untuk buat manipulasi data, makin. Nah itu puncaknya tuh. Karena hukuman Allah nanti akan datang pada orang-orang yang seperti ini. Ya. Kalau dia masih punya rasa takut, dia mengerem, dia sempat bertobat, ini dia bisa aman. Tapi masalahnya tidak seperti itu. Allah buat dia lalai. Itu poin pertama yang perlu digarisbawahi. Ya. Jadi jangan merasa tentram dan damai dengan belum datangnya hukuman Allah. Itu keliru. Karena itu justru puncaknya akan datang hukuman tersebut. Ya, orang mukmin yang benar adalah orang mukmin kalau buat satu dosa kecil saja, dia merasa itu sebuah beban yang sangat besar. Sebagaimana sabda Nabi SAW, orang mukmin itu kalau melakukan satu dosa kecil saja, dia merasa seperti gunung besar di pundaknya. Berat sekali. Misalnya dia cuma telat sholat subuh aja. Waduh, bebannya luar biasa. Mungkin seorang muslimah sudah biasa pakai jilbab rapi. Satu waktu dia lupa pakai jilbab atau tidak pakai jilbab, lalu ada laki-laki bukan mahramnya lonong, lalu kelihatan rambutnya atau kulitnya, mungkin dia merasa bersalah sekali dengan itu. Padahal sebenarnya mungkin tidak besar, tapi itu jadi besar buat dia karena iman dalam hatinya, gitu kan. Mungkin dia makan sesuatu yang haram atau syubhat, sedikit saja potong dia sudah merasa ketakutan. Seperti Nabi Muhammad SAW pernah satu malam dalam hadis Bukhari, beliau masuk di dalam rumah istrinya Ummu Salamah radhiyallahu anha dalam kondisi beliau gelisah nggak bisa tidur. Ditanya oleh istrinya, kenapa anda begini ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, tadi waktu masuk di rumah, saya temukan ada satu butir kurma ada di sebelah ranjang. Lalu saya memakannya. Tapi setelah saya telan, saya baru teringat kalau di rumah kita ada kurma sedekah. Kurma yang dititipkan oleh orang, gitu kan? Dan Nabi SAW tidak makan sedekah. Maka saya khawatir kurma itu adalah bagian daripada sedekah tadi. Saya khawatir malah Allah hisab saya dengan itu. Begitu pekahnya Nabi SAW menghisab diri beliau. Abu Bakar pernah punya seorang budak. Masa itu ada perbudakan Bapak Ibu sekalian. Lalu beliau izinkan boleh kerja, silakan kerja. Di mana saja income-nya juga buat dia. Tapi sebagai rasa terima kasih, budak ini hampir setiap hari kalau dia dapat income harian, dia beli makanan, dia makan sama Abu Bakar. Abu Bakar juga radhiyallahu anhu sebagai bentuk tawadhu, merendah, dia makan sama budaknya itu. Setiap kali kalau makan, setiap hari kalau bawa makanan, Abu Bakar makan sambil tanya, kamu kerja apa tadi? Oh, saya kerja di sini. Abu Bakar yakin halal dimakan. Satu waktu budak ini pulang, lalu kemudian bawa makanan, tapi Abu Bakar lupa nanya. Langsung Abu Bakar main makan aja. Habis makan Abu Bakar tanya, income-mu ini dari mana? Apa kata budaknya? Saya waktu di masa jahiliyah sebelum Islam pernah ngaku dukun, pura-pura jadi dukun. Kemudian ada orang yang konsultasi, saya sampaikan, ternyata betul terjadi. Orang itu miskin, tidak punya apa-apa dulu, dia merasa punya utang sama saya. Itu sebelum Islam. Setelah masuk Islam, dia juga masuk Islam, kemudian saya dibayar sama dia. Dari hasil dulu ngaku dukunnya itu. Maka apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Dalam riwayat yang sahih dikatakan Abu Bakar mengorek tenggorokannya dan memuntahkan makanan itu. Dia tidak mau masukkan hal yang seperti ini. Jadi begitu pekahnya. Apalagi hal-hal yang lebih besar. Gitu kan? Ingat selalu sabda Nabi SAW. Ada orang yang rambutnya berantakan, penuh dengan debu, tidak punya alas kaki, dia mengatakan ya Rabbi, wahai Tuhanku, bagaimana Allah ijabah doanya sementara makanan, minuman, pakaiannya haram. Jadi itu sumber-sumber haram berbahaya, bisa menolak doa, ya, bisa banyak fasilitas hilang dari kita Bapak Ibu sekalian. Jadi harus hati-hati sekali, ya. Kemudian yang kedua yang perlu kita perhatikan, yang saya ingin titik beratkan sebelum kita masuk ke poin-poin yang ditulis oleh penulis. Jadi yang pertama, jangan merasa aman dengan siksa Allah. Nikmat Allah yang sedang banyak, sementara kita bermaksiat, bahkan itu tahapan siksaan. Justru kalau makin banyak nikmat Allah dan kita tidak sholat, kita malah melakukan pelanggaran, maka itu berarti tahapan siksaan. Yang kedua, siksa Allah yang paling berat yang datang kepada seorang hamba bukan fisik Bapak Ibu sekalian. Bukan fisik, bukan mata kita dibutakan, kaki kita dipincangkan, bukan. Justru Allah angkat keinginan mau beribadah. Itu siksaan yang paling berat. Ya. Makanya pernah ada seseorang datang kepada seorang alim lalu mengatakan begini, saya sekian tahun berbuat dosa, nggak pernah saya rasa ada hukuman Allah. Saya tetap makan, saya tetap minum, saya tetap tidur, saya berumah tangga, saya bekerja. Mana siksanya Allah? Maka kata orang itu, orang alim yang menjawabnya mengatakan, kamu keliru. Justru siksa Allah sudah sangat nyata depan mata kamu. Orang itu bilang, mana buktinya? Karena yang dia tangkap adalah siksa Allah yang paling berat justru kalau kena fisik, tabrakan,
ya mati tabrakan ataupun apa ya. Maka kata beliau orang alim ini, dia mengatakan, saya mau tanya, apakah selama kau berbuat dosa ini, kamu bisa bangun sholat malam? Dia bilang nggak bisa. Orang itu jawab jujur, apakah selama ini kau bisa setiap azan on time sholat? Dia bilang tidak pernah. Apa selama ini kau bisa puasa Senin Kamis atau Ramadan kamu tidak terganggu? Dia bilang tidak pernah. Apa selama ini kau baca Quran? Enggak. Apa selama ini kau bisa berzikir rutin? Enggak bisa. Apa selama ini kau bakti sama orang tua kamu? Enggak. Apa ada kerabatmu kalau sakit kau bisa jenguk dia? Enggak bisa. Apa kau pernah haji dan umrah? Dia bilang tidak pernah. Semua ibadah itu tidak pernah. Kata beliau, itulah siksa Allah yang paling berat pada dirimu. Karena kau tidak bisa diberikan kesempatan beribadah. Karena tingkat yang terbaik sebagai wali Allah justru istiqamah dan konsisten dalam mengerjakan sebuah perbaikan. Kalau Bapak Ibu masih Allah mudahkan melangkah kaki ke majelis ilmu seperti ini, mau dengarkan pengajian, kalau azan mau sholat, ada orang miskin mau sedekah, ada panggilan haji umrah, Bapak Ibu pergi jawab itu berarti Allah masih ingin kebaikan buat kita. Itu termasuk ya bentuk cinta Allah kepada kita. Tapi kalau tidak, maka berarti itu sudah masuk dalam hukuman Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang Bapak Ibu sekalian jalan sama temannya, lalu terjadi tabrakan satu mobil, temannya mati, dia tidak tersentuh sama sekali. Dia berpikir, oh teman saya yang tabrakan, jadikan sebagai bahan cerita, bahkan lelucon, seakan-akan temannya yang celaka, dianya selamat. Subhanallah, padahal setiap saat bisa terjadi pada dia. Allah selamatkan dia, supaya dia sadar. Tapi banyak orang tidak tersentuh. Sebagian ulama salaf yang peka dengan keimanan dan ilmunya, ada di antara mereka Bapak Ibu sekalian kalau jalan kakinya kesentuh batu aja, langsung inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka baca kalimat istirja, kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Yang biasa kalau di negeri kita ini cuma dibaca kalau orang meninggal ya. Sebenarnya kalimat istirja ini dibaca setiap ada musibah. Musibah apa saja. Sebagian orang salaf dulu, sahabat tabi'in, mereka itu, tabi'in yang generasi yang datang setelah sahabat Nabi Ridwanullah alaihim, itu mereka kalau jalan kakinya kesentuh batu saja, mereka sangat yakin tidak mungkin kesentuh batu sakit atau keselio kecuali karena ada teguran dari Allah. Mereka langsung istirja. Inna lillahi wa inna raji'un. Ada apa ini? Saya buat dosa apa? Mereka lewat di sebuah tempat tercium bau sampah saja busuk, mereka bilang inna lillahi wa inna raji'un. Astagfirullah. Begitu. Mereka gelisah nggak bisa tidur, ada sesuatu yang mereka mau kerjakan atau mau beli terus tidak bisa dapat, langsung dianggap sebagai sebuah musibah. Bagi ujian dari Allah SWT. Mungkin kita cuma mau beli satu baju nggak dapat. Maka orang-orang soleh dulu mereka sudah cukup jadikan penyebab istighfar mereka. Karena tidak dipenuhi kebutuhan, berarti menandakan ada pelanggaran yang menjadi penyebab penghalang daripada kebutuhan tersebut. Karena hitung-hitungan teorinya, patuh akan dipenuhi kebutuhan, kan gitu. Beriman dan beramal soleh akan diberikan rezekinya. Berarti kalau ada yang tertahan ada masalah ini dengan keimanan dan amal solehnya. Nah seperti itu gambarannya Bapak Ibu sekalian.